Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 19 Maret 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7 berbunyi, Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apa tak lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan Kebun Anggur Tuhan. Harapan tidak sesuai kenyataan. Berharap akan sesuatu yang lebih baik, tetapi kenyataannya bisa jadi bukan hal yang baik yang datang, tetapi justru sesuatu yang mengecewakan. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 menggambarkan kehidupan umat Tuhan, yakni bangsa Israel, seperti kebun anggur yang dirawat dengan sangat baik oleh pemiliknya, yakni Allah sendiri. Gambaran Nabi Yesaya akan hal ini di ayat 1, kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2, pemiliknya mencangkul, membuang batu-batunya, menanami dengan pokok anggur pilihan, dibuatkan menara jaga, menggali lubang tempat memeras anggur. Upaya perawatan dengan sangat apik dilakukan. Harapannya agar menghasilkan buah yang baik, enak dan manis. Gambaran ini mau menjelaskan bagaimana Allah sungguh mengasihi umat Israel, mempersiapkan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang benar, dan dapat jadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Di akhir kalimat ayat 2 dikatakan, yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Tentu ini mengisyaratkan jika umat Israel menghasilkan buah yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari pemiliknya, yakni Allah. Kehidupan yang dijalani jauh dari kesan sebagai umat Tuhan. Tidak taat pada perintah Tuhan, hidup dalam kebobrokan iman, memberontak pada Tuhan, hidup dalam kesombongan,
menyembah berhala. Kita bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayat 9. Di ayat 3 dan ayat 4 bacaan ini, melalui Nabi Yesaya, teguran keras dari Allah dialamatkan pada umat Israel. Allah hendak mengungkapkan kekecewaannya kepada bangsa itu. Betapa tidak, segala yang terbaik dari Tuhan telah diberikan kepada orang Israel. Tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Nabi-nabi Tuhan, termasuk para imam, Tuhan berikan kepada bangsa Israel dengan harapan agar kualitas iman umat Israel dipelihara dengan baik. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Identitas sebagai umat pilihan Allah tidak dapat diperlihatkan dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dosa menjadi bagian hidup dari umat Israel. Maka di ayat 5 dan ayat 6, Nabi Yesaya menggambarkan tindakan Allah atas umat Israel yang pada intinya adalah penghukuman dari Tuhan bagi umat Israel yang akan terjadi dan akan dialami oleh umat Israel sebagai konsekuensi dari hidup jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua pun adalah kebun anggur dan pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Untuk menjadi kebun anggur yang baik, yang menghasilkan buah yang enak, buah yang manis, elok dipandang mata, ibarat pokok anggur yang tumbuh, berakar di dalam Yesus Kristus, dan berbuah banyak. Tentu itulah harapannya, tentu itu yang diinginkan. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes pasal 15 ayat 4. Jika kita adalah kebun anggur Tuhan dan Tuhan adalah pemiliknya, maka marilah kita kelola kehidupan kita sesuai dengan aturan main sang pemilik kebun anggur. Dalam ketaatan kepadanya, merindukan sang pemilik kebun anggur senantiasa, sehingga ketika saat musim menuai tiba, maka yang dinikmati adalah buah kehidupan dalam iman yang teguh kepada Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, dan kasih yang nyata dari Allah dalam Yesus Kristus bagi segenap umat, serta adanya kesediaan untuk membagi kasih itu kepada semua manusia. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh mensyukuri firman-Mu yang sudah terdengar di pagi yang indah ini. Sekarang kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah pimpinan-Mu senantiasa terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih bahwa hari ini tentu banyak yang akan kami rencanakan untuk kami lakukan dan kerjakan. Biarlah Tuhan memeliharakan kami, dan biarlah penyertaan-Mu terjadi atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kasih-Mu senantiasa memelihara setiap kehidupan umat-Mu, dan biarlah ya Tuhan, kebun anggur milik Tuhan ini kami pelihara dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami jaga dengan baik, kami rawat dengan baik, terpelihara di dalam tuntunan dan kasih Yesus Kristus. Bapa di surga, berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami, berdoa kepadamu untuk situasi dunia pada saat ini, berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Biarlah kasih setiamu menyertai, biarlah hikmat daripadamu melingkupi, sehingga ya Tuhan dapat memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Damai sejahtera terjadi di dunia ini, damai sejahtera terjadi dalam bangsa dan negara kami. Sesungguhnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya padamu Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kehidupan kami adalah sia-sia. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, ajari kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon pengasihan-Mu.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita.